علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Salam Al-Jami, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kudrah wal irada Allah telah menghantarkan kita pada awal malam hari ini untuk berada di sini, duduk bersama, bermuajahah, bermujalasah, tentu penuh tunduk dan taat kepada Allah, penuh kerinduan dan rasa cinta kepadanya. Mari kita jadikan saat ini adalah momen kebaikan kita, momen kemuliaan kita. Bahkan mari kita jadikan saat ini adalah spesial momen di mana kita telah ridha kepada Allah, ridha diperintah, ridha juga saat dilarang, dan ridha juga saat ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah tak ada ketakutan dan tak ada kekhawatiran dalam hidupnya, karena imannya yang membuat diri dia merasa nyaman, imannya yang membuat diri dia merasa bahagia. Dan itulah sebuah akibat yang sangat istimewa dari orang beriman. Hidupnya akan merasakan penuh dengan kebaikan, kemuliaan dan kebahagiaan. Orang beriman tak bersandar kepada selain Allah. Orang imannya benar tak bersandar kepada harta, tak bersandar kepada tahta wanita, kepada selain Allah. Ia selalu fokus dengan kalimah la ilaha illallah, sehingga bahagianya bukan dengan harta, bukan dengan materi, bukan dengan dunia, tapi bahagianya dengan Allah. Nah, kalau orang sudah merasa bahagia bersama Allah, maka kebahagiaan dengan selain Allah jadi perkara kecil, perkara selingan saja. Kenapa? Selain Allah nggak berharga. Yang berharga adalah Allah. Kalau orang sudah mengerti bahwa pujian, sanjungan dari makhluk, cacian dan hinaan dari makhluk sesungguhnya tak berarti di hadapan orang-orang beriman, karena yang ia tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malam hari ini Allah telah kehendaki kita hadir di sini. Saya mengajak diri ini dan saudaraku sekalian, yuk kita jadikan saat ini benar-benar menjadi saat terindah kita. Kita buang yang buruk-buruk, ya, yang rendah-rendah, karena mungkin kita suka melaksanakannya. Terkadang mampir dalam kehidupan kita keburukan dan kerendahan. Tanpa harus menilai orang lain, mari kita lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan yang masih iri adalah kita sendiri. Jangan-jangan yang masih buruk itu adalah saya. Jangan-jangan yang masih rendah adalah saya. Segera kita beristighfar, ya Rabb, sungguh Engkau yang akan mensucikan orang-orang yang kotor dan hina di saat orang tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hadir kita di sini karena Allah, duduk didudukkan oleh Allah, kumpul dikumpulkan oleh Allah, mampu dimampukan oleh Allah, faham difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nikmati kebersamaan kita malam hari ini di sini. Setuju apa tidak nih? Supaya kita nikmat di sini nyaman. Kalau kita nggak nikmat di sini, mau nikmat di mana? Ya, kalau kita nggak senang saat ngaji, terus senang saat apa? Orang beriman, ya, yang imannya benar adalah saat ia semakin dekat dengan Sang Maha Kuasa, mengkaji ayat-ayatnya yang dengannya mengantarkannya menuju perjumpaan dengannya. Mudah-mudahan, ya, usaha kita yang kecil ini, yang sederhana ini akan membuahkan kebaikan dan kemuliaan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, yang mudah-mudahan akan bermanfaat sekarang, besok, dan nanti di yaumil akhir. Salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia terpilih, manusia terhormat, yang Allah sendiri bersolawat, para malaikat bersolawat, begitu agung dan mulianya beliau. Kita meyakini kalau ikut beliau pasti selamat,
pasti mulia, pasti bahagia. Kalau ikut sunnahnya pasti akan sampai jannahnya. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pada perjumpaan yang lalu kita berbicara tentang bagaimana manusia yang tidak akan pernah rugi, yang tak akan pernah bangkrut dalam kehidupan di muka bumi ini, pada malam hari ini saya ingin mengajak, yuk kita belajar dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggap saja ini kajian seperti kajian maulid. Saudara, kita paham bahwa nggak ada manusia teragung, manusia termulia, manusia terhormat di muka bumi ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedari lahirnya ya sampai meninggal dunianya penuh dengan hikmah, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Sungguh ini tidak bisa dipungkiri. Ini sebuah fakta yang nyata dan bukan saja diakui oleh orang-orang yang beriman, bahkan orang kafir sekalipun mereka mengerti dan memahami bahwa memang manusia yang berpengaruh, yang paling berpengaruh di muka bumi ini adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dulu pernah dengar ya seorang kafir ya Michael Hart dalam sebuah bukunya, mungkin kita masih hafal ya, The 100 Ranks the Influence Person in the World, 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka bumi. Ya, beliau menempatkan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang paling berpengaruh. Kenapa? Jutaan orang tak pernah sepi, ya selalu untuk senantiasa menyebut namanya. Bahkan mungkin bukan jutaan, tapi miliaran, karena umat Islam sudah miliaran sekarang. Ya, setiap waktu nama beliau disebut, saat azan, saat sholat, nama itu selalu hadir. Bahkan di luar azan dan sholat, kalimat itu selalu terdengar saat orang bersolawat. Bayangkan setiap detik bergeser, ya setiap detik juga orang sholat, setiap detik juga orang bersolawat. Ya, nama ini selalu hadir. Ya, betul apa tidak? Masya Allah, begitu agung dan mulianya beliau. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tahu Nabi agung, Nabi mulia. Akan menjadi sangat ironi kalau umatnya enggak agung dan enggak mulia. Kalau pemimpin kita hebat, kita yang enggak hebat, sungguh sangat aneh. Kenapa kita enggak termotivasi untuk mengikutinya? Maaf, kalau teman kita sukses dan kita enggak ikut menjadi sukses, berarti kita telah menutup diri untuk kesuksesan tersebut. Betul apa tidak? Halo? Gimana kita buka diri kita? Gerangan apa yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mulia? Ya, begitu istimewa. Ada amal apa di balik itu? Ya, selain kita memahami bagaimana sifat-sifat beliau, ya, kita memahami bagaimana keistimewaan beliau, ya sedari kecil ya sampai besar, ya sampai beranjak dewasa, sampai dia menikah, sampai akhirnya turun wahyu. Saudara, kita coba ambil ya keterangan dalam Al-Qur'anul Karim ya yang membuat kita seharusnya bertambah ya semangat kita untuk mengikutinya. Thayyib, saudara, kalau pertama ingin saya garis bawahi, mari kita yakini, ini tolong nih garis bawahi ini, bahwa tidak ada jalan yang akan menghantarkan kita kepada kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan, kejayaan kecuali jalan menempuh jalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali hidup dan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini di-note teman-teman sekalian, di garis bawahi. Kalau saya mau sukses, lihat Nabi Muhammad, karena nggak ada cara yang paling jitu, yang paling tepat mengikuti ya untuk sampai kepada jannah Allah, kepada kemuliaan dan kemenangan, kecuali cara atau jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak, Pak? Ada cara yang lain untuk sampai kepada Allah dari cara Nabi? Enggak ada.
Ya. Kita menyimpang dari ajaran Rasul saja ditolak. Ya. Saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sungguh sangat istimewa sampai Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri menyebutkan sungguh dalam diri engkau wahai Nabi la'ala khuluqin azim, benar-benar ada dalam akhlak yang sangat agung. Pak, kalau ada orang yang mengatakan Nabi punya kekurangannya ini, orang itu tertutup dari kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau orang cari kelemahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak akan menemukan kecuali orang tersebut orang yang busuk dan buruk. Orang yang busuk dan buruk yang ia cari sama. Ya, kalau orang baik pergi ke taman bunga, ya pasti yang dia cari adalah bunga. Tapi kalau orang jahat, bukan bunganya, ternyata mawar itu ada durinya, yang itu adalah duri. Ternyata taman ini kotor, padahal cuma ada satu daun yang belum dibersihkan. Dia akan lihat keburukannya. Maka siapa kita? Bapak-bapak sekalian akan menemukan orang-orang baik, dan di saat kita berpikir baik, ya, siapa teman kita adalah gambaran dari keadaan diri kita dan jiwa kita. Kalau kita mulia, kita baik, maka teman kita, sahabat kita pasti akan berkumpul dengan orang mulia dan baik. Setuju tidak? Betul apa tidak kira-kira? Kalau orang mau berangkat ke Bali, ya naik pesawat misalkan, di dalam ruangan, ya di saat di bandara banyak berseliweran, tapi begitu sudah boarding pass, Anda akan memasuki ruangan yang sama, menunggu kedatangan pesawat. Ya, orang-orang baik itu karakternya sama, ya, similar. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua termasuk orang-orang baik, ya, insyaallah. Karena memang kita mencintai kebaikan, berada di tempat baik di sini dan sedang membicarakan kebaikan, insyaallah. Taib. Jadi poin yang pertama, mari kita yakini tidak ada jalan kehidupan, ya, enggak ada thoriq, enggak ada sabil, enggak ada sunnah, ya, yang menghantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kemenangan, menuju kesuksesan, kecuali jalan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya mengajak saudara, jangan lelah untuk terus belajar bagaimana Rasulullah mengarungi kehidupan ini. Ya, dengan bahasa lain, ayolah kita belajar sirah an-nabawiyah. Ayolah kita belajar kitab-kitab akhlak yang bercerita tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Tayyib. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Ayat yang mengatakan bahwa sebagai sebuah jaminan, sebuah garansi, kalau orang ikut Rasulullah pasti sampai kepada Allah, pasti berjumpa dengan Allah. Ayat ini sering kita dengar dan sering kita baca. Surah apa? Al-Ahzab ayat berapa? 21. Pada awal semuanya gimana mulainya? Halo. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini ayat sering didengar, Pak. Ya, sering kali didengar. Ya, dalam peringatan Maulid Nabi pasti ayat ini didengar, dan pasti qori biasa membacakan ayat ini. Ya, dan saya sampaikan ini ayat adalah sebuah legalitas, ya, yang harusnya membuat kita semakin yakin dan semakin bersemangat untuk apa? Untuk mengikuti uswah hasanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah ayat itu berkata begini, siapa yang mau berjumpa dengan Allah, siapa yang mau hidupnya bahagia dunia, siapa yang hidupnya mau sukses akhirat, ya, itu sudah ada fi Rasulillahi uswatun, sudah ada di dalam diri Nabi. Ya. Maka bagaimana? Lihat kepada Nabi, kembali kepada Nabi. Ya, kalau bicara pengamalan Al-Qur'an, Nabi adalah orang yang paling pertama mengamalkan
Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an yang diwujudkan, yang pengejawantahan dari setiap firman Allah dalam kehidupan. Subhanallah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Jamaah taala, selain kalau kita kaji lebih panjang lagi, lebih banyak lagi, maka saya katakan kita ambil yang singkat saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tugas dalam kehidupan ini. Ya. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 5. Ya. Masih dalam surah Al-Ahzab. Kalau tadi Al-Ahzab ayat ke-21, sekarang Al-Ahzab ayat ke-45, ayat 46. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim. Ini tugas Nabi, Pak. Karena ini tugas Nabi dan Nabi mampu menunjukkannya sehingga menjadi sebuah kemuliaan yang sangat istimewa. Berarti kalau saya juga melaksanakan tugas tersebut, kira-kiranya dia akan sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Nabi mungkin skalanya jutaan, kalau kita mungkin skalanya puluhan. Ya, yang penting nilainya mendekati lah, walaupun beda skala, kira-kira begitulah. Ya. Halo. Apa itu yang tugasnya itu? Ya ayyuhan nabi. Allah Jalla wa Ala tidak pernah memanggil ya Muhammad, enggak, tapi ya ayyuhan nabi. Ya, disebut gelarnya. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Ini Pak, 5 tugasnya. Ya, dan mari kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mampu mengamalkan yang 5 ini, ya, setidaknya kita telah sempurna mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan memang milik Allah, tapi kita belajar untuk menuju ke arah sana adalah perintahnya. Betul Pak? Kan kebaikan sebenarnya adalah punya Allah. Kita belajar untuk baik. Kemuliaan sebenarnya punya Allah. Kita belajar untuk mulia. Kesucian adalah punya Allah. Kita belajar untuk suci. Saudara, kita lihat ayat ini. Inna arsalnaka syahidan. Sesungguhnya aku mengutus engkau wahai Nabi syahidan, untuk menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya Pak. Allah itu besar, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya. Nabi menunjukkannya. Agama ini mulia, agama ini indah, agama ini penuh dengan kebaikan. Nabi menunjukkannya, namanya syahidan. Bapak pernah bersahadat? Setiap hari bersyahadat. Ya. Ketika Bapak bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bapak bersyahadat. Bapak menunjukkan persaksian tersebut, membuktikannya, maka saat itu Bapak dan Ibu sedang menjadi syahidan. Halo? Gimana Ustaz? Sederhananya begini dah. Kita semua orang Islam. Betul apa tidak? Kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nah, penunjukan bukti itu yang mari kita aktualisasikan sebagai proses syahidan. Ustaz, gimana kira-kira? Gini aja dah. Kalau lagi asik beraktivitas bekerja, tiba-tiba terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
suara yang terdengar, dah tinggalkan, segera penuhi syahidan. Begitu kira-kira. Ya. Halo. Ini Islam mulia nih. Ya. Pelajarannya, ajarannya dari mulai bangun sampai tidur semua penuh dengan nilai-nilai kemuliaan, penuh dengan ajaran. Kita mengikuti ajaran tersebut, memberikan contoh, membuktikannya, namanya syahidan. Contoh. Berarti kita bagaimana? Kalau saya umat Nabi Muhammad harus suka dan senang menunjukkan bahwa saya hidup sesuai dengan ajaran Nabi. Namanya syahidan. Contoh, kalau bapak mau minum, ya, ibu mau minum nih, baca doa dulu nggak? Baca doa minum kayak gimana? Halo. Ini baca doa nih. Ya, doa minum sama dengan doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca doanya. Kalau makan minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Kita tunjukkan ini. Ya, namanya syahidan. Sekarang saya mau tanya, menurut ilmu siapa yang paling besar di muka bumi ini? Allah. Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Bagaimana saya menunjukkannya? Kehidupan saya harus menunjukkan bahwa yang paling besar adalah Allah. Saat Allah memanggil semuanya, tidak ada yang kita kerjakan, tinggalkan, segera menuju Allah. Itu namanya syahidan. Wah, ini sebenarnya poin pertama tuh poin pokok ya, Pak. Kalau orang udah bisa begini, kadang-kadang orang nggak suka menunjukkan keislamannya. Saya sungguh aneh kalau orang Islam nggak suka menunjukkan keislamannya, bagaimana Islam akan dikenal? Saudara, orang yang berbuat jahat, mereka terang-terangan berbuat jahat, mereka nggak malu. Menawarkan narkoba, menawarkan pornografi, mereka nggak malu. Lah kita menunjukkan kemuliaan keislaman kita sebagai wujud cinta kita kepada Allah, wujud komitmen kita kepada Allah, wujud syahadat kita. Seharusnya kita punya spirit yang tinggi, yang besar. Halo, para pembela kebatilan, mereka nggak sungkan menunjukkan kebatilannya dengan terang-terangan. Harusnya para pembela kebenaran juga sama. Betul apa tidak nih kira-kira? Ya. Nah, ini kalau dibahas terus ini panjang ya poin yang pertama ini. Ya, cuma saya ingin gini aja. Dah, sebagai wujud kita, ya, umat Nabi Muhammad, tunjukkanlah ya kita termasuk pengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh mau tidur, wudu dulu. Betul apa tidak? Pastikan wudu dulu. Kenapa? Ini sunnah Nabi. Nabi memerintahkan. Ya, ingat konsepnya. Ketika saya menghidupkan sunnah Nabi, maka saya akan mendapatkan peluang pahala syahid. Ya. Jadi bawa pasukan, ayo bersemangat. Semangatnya bukan karena saya ingin dapat materi, enggak. Setidaknya kita ingat sabda Nabi, "Ya man ahya sunnati 'inda fasadi ummati, falahu ajru mi'ata syahidin." Siapa orang yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku ini, maka saat itu yang mendapatkan pahala orang yang mati syahid ya sebanyak 100 orang. Masya Allah, dahsyat. Jadi coba kita lihat, kalau masuk masjid kaki kanan kaki kiri kanan, keluar semua. Kalau masuk kamar mandi keluar. Selama kita hidup, nggak usah yang gede-gede dulu lah, Pak. Tunjukkan persaksian kita, ya, bahwa kita ini adalah cinta Nabi, ya, cinta Rasul, ya, dengan cara hidup kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai di sini kira-kira ketangkep, Pak? Nah, saya mau tanya Bapak sekalian, apakah kita bersemangat untuk menghidupkan sunnah Nabi? Ingat, kalau kita nggak bersemangat hidupkan sunnah Nabi, terus semangat kita hidupkan sunnah siapa?
Kalau bukan umat Nabi Muhammad yang menghidupkan sunnah Nabi, siapa yang akan hidupkannya? Pak, sudah kadung kita mengatakan bahwa saya adalah umat Muhammad SAW. Betul nggak? Tanamkan sebuah komitmen. Kalau saya bangun, selama saya sadar, selama saya nyaring, selama saya eling, saya harus dibingkai oleh kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tidak? Ayo kita laksanakan. Walaupun orang nggak menilai kita, nggak apa-apa, karena kita beramal bukan untuk dinilai oleh orang. Kan kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang nggak menghargai kita nggak butuh penghargaan orang, karena yang kita butuh adalah penghargaan dari Allah. Tapi saya sembunyi-sembunyi, Ustaz, nggak apa-apa, nggak perlu ada orang lain tahu, cukup Allah yang tahu. Dikala kesunyian hati kita berdoa, mendoakan teman kita, sahabat kita yang ngedoain nggak tahu, nggak perlu tahu, biarin aja. Tapi kebaikan ini akan dicatat sebagai sebuah amal yang akan menyelamatkan kita. Terus berbuat baik walau nggak disebut baik, bahkan terus menanam kemuliaan walau disebut hina, karena akhirnya yang menanam itulah yang akan menuai dari hasil tanamannya itu. Yang memanennya apa? Tolong orang tanpa diketahui, hargai orang tanpa kita harus diketahui oleh orang tersebut. Sampai sini paham tidak kira-kira? Ya. Ustaz ngomong mah gampang. Betul. Prakteknya gimana? Saudara, tidak ada yang sulit kalau dimudahkan sama Allah. Enggak ada yang berat kalau diringankan sama Allah. Kita punya Allah. Iya. Di saat kita merasa berat, tak kuasa, emang kita nggak bisa apa-apa. Kita minta sama Allah supaya dikuasakan, dimampukan, diringankan. Sehingga kita nggak bakalan sombong, Pak. Kalau ini bisa, ini mudah, ini gampang, timbul rasa ujub atau sombong. Kalau begitu celaka kita. Siapa kita? Kan dari awal udah kita bilang, kita hidup dihidupkan, mampu dimampukan, kuat dikuatkan, sehat disehatkan. Betul apa tidak? Nah, ini yang harusnya kita ingat dan menjadikan ya guidance kehidupan kita. Ya, baik, poin yang pertama ya. Poin yang kedua, ya kita percepat. Pertama tadi syahidan, yang kedua wa mubasysyiran, ay basyiru bil jannah, maksudnya gembirakan dengan surga. Saudara, bagaimana ini dalam aplikasi keseharian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam riwayat-riwayat yang kita baca, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat berjumpa dengan orang yang berjumpa dengannya pasti merasa bahagia, merasa senang. Ya. Nabi Muhammad senyum duluan, salam juga duluan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam, selalu memulai di saat ia berjumpa dengan orang, memulai ngucapin salam. Dan salamnya bukan salam basa-basi, ya, bukan salam tempel, tapi salam yang penuh dengan ikhlas, keluar dari dalam hati, penuh dengan doa dan cinta. Assalamualaikum, doa keselamatan bagi saudara. Ya. Kan juga ada orang salam, Assalamualaikum, kan gitu doang ya. Ya, atau salamnya salam basa-basi. Ya, apalagi salam-salam yang lain sekarang udah berubah-berubah. Ya. Masya Allah. Paham sampai di sini kira-kira? Ya, jadi ayo. Nah, gimana Ustaz aplikasinya? Tanya dah kita. Kalau Nabi mampu menggembirakan orang, ya, menggembirakan keluarganya, istrinya, ya, anaknya, sahabatnya, tetangganya. Nah, sekarang kita tanya, kalau kita pengikut, ya, atau umat baginda Nabi Muhammad SAW, sudah berapa banyak orang yang kita gembirakan pada hari ini? Pak, jangan-jangan ya kita belum banyak menggembirakan orang. Saudara, kalau orang membahagiakan orang, maka Sang Khalik pasti akan membahagiakan orang tersebut. Ya. Saudara, membahagiakan orang, memuliakan orang, menghargai orang akan sangat berat dilakukan
ketika ego dalam dirinya masih ada. Maka ya, untuk poin yang kedua ini kita harus berani menekan ego kita. Kan ego mah inginnya dihargai, bener nggak? Betul nggak? Ego mah maunya dihargai, maunya dimuliakan, maunya disanjung. Sampai ada kalimat, ya, kalau kata orang Sunda mah meuni teu ngahargaan pisan. Ya, nggak ngargain banget sih. Saudara, emang kita butuh penghargaan itu. Orang-orang yang baik, ya, selalu menebar kebaikan. Ya, nggak berpikir dia menerima, tapi berpikir memberi, berikan kemuliaan kepada orang, berikan penghargaan kepada orang. Itulah karakter yang kedua. Ya. Kalau yang pertama adalah identitas, menunjukkan identitas dan komitmen, karakter yang kedua bagaimana? Selalu menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Coba deh, kita ketemu sama orang lebih tua, ya, kita hargai dia. Cara salaman kita berbeda. Ingat teman-teman sekalian, tidak akan pernah rugi menghargai orang, Pak. Nggak bakalan rugi. Ya, bener nggak sih? Apa kita kemudian transaksional? Waduh, saya ngehargain dia terus, dia nggak pernah ngehargain saya. Apa mikir begitu nggak kira-kira? Nggak bakalan. Dan saya katakan begini, kalau bapak ibu masih berpikir saya ingin dihargai, ingin dimuliakan, sebenarnya nafsu kita sedang menggelayuti kehidupan kita. Nafsu yang dimaksud adalah ego kita. Maka disebutkan jihadul akbar, jihadun nafs. Ya, jihad yang besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Nafsu yang dimaksud adalah ego. Ya. Pak, maaf kalau orang itu senangnya diberi, nggak mungkin duluan ngucapin salam dah. Maunya menerima salam. Ya, nggak mungkin dia duluan senyum, maunya diduluin sama orang lain. Ya, itu begitu teman-teman sekalian. Ya, ini poin yang kedua. Maka coba kita lihat berapa banyak orang yang dari bangun tadi yang sudah kita bahagiakan. Ya, jadi ingat poin yang kedua adalah di mana kita berjumpa dengan siapapun bahagiakan. Kita pernah baca dalam sebuah riwayat, jangankan membahagiakan manusia, Pak. Membahagiakan binatang saja, ternyata Allah nggak diam. Seorang wanita jalan, maaf, wanita tina susila misalkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, dia kemudian masuk ke sebuah sumur mengambil air minum. Ya, saat mengambil air minum mau dia minum, tiba-tiba ada seekor anjing yang kehausan dan dia berikan ke anjing yang kehausan tersebut. Allah tidak memandang kecil hal itu. Orang ini telah membahagiakan makhluk Allah. Maka ketika di akhir kehidupannya Allah tuntun orang tersebut mendapatkan hidayah. Makhluk. Ada orang bahagiakan kucing, pagi-pagi dia beli makan di Bekasi, saudara. Allah nggak akan biarkan, ya, seorang hamba yang membahagiakan hamba-hamba Allah atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan kita nggak perlu diposting, ya, diupload di video, kita nggak perlu. Ngapain lah? Nanti kita jadi sombong, ya. Jadi apa namanya? Jadi ria. Kalau begitu hilang. Udahlah. Ada seseorang dia pagi dia kasih makanan kucing, ya. Ada seseorang kalau makan di warteg, tiba-tiba ada kucing datang, dia pesan seporsi lagi ayam, kasih ke kucing. Kenapa sih? Kapan lagi saya bahagiakan makhluk Allah? Bagaimana kalau itu terjadi kepada sesama kita? Pak, ini ketemu sama orang. Ini Bapak kan saya ketemu, ya. Sama berpikirnya bagaimana saya bisa membahagiakan orang yang saya jumpai tersebut. Apalagi maaf dengan istri sendiri. Kepikir nggak ketika kamu ketemu sama dia, saya ingin bahagiain kamu. Halo? Atau malah sebaliknya, ingin dibahagiakan. Saya ingin menghargai. Atau malah sebaliknya, saya ingin dihargai. Menurut bapak-bapak, siapa yang lebih mulia? Yang menghargai apa yang dihargai? Halo? Dalam tatanan amal, yang menghargailah yang paling mulia,
ketimbang yang dihargai. Kita sebenarnya dihargai sama orang karena keburukan kita tidak ketahuan. Kalau saja keburukan kita ketahuan dan ekspos, orang mungkin sangat benci sama kita. Betul Pak? Penghargaan makhluk itu sebetulnya sudah lebih tinggi daripada keadaan kita yang sebenarnya. Oleh karena jangan kejebak. Ya, ayo kita berubah pikiran kita. Ya, Nabi Muhammad senantiasa begitu sungguh-sungguh untuk membahagiakan umatnya. Di poin yang kedua ini ada pertanyaan? Halo Pak, ada pertanyaan kita kira-kira? Kira-kira bisa dipahami nih? Indah banget ya kalau kita ngamarin sunnah Nabi ini. Jadi sunnah Nabi yang disebutkan bukan sekedar secara penampilan saja. Ya, karena kalau penampilan saja kemudian penampilan tidak menunjukkan jati diri yang sebenarnya, justru akan merusak citra sendiri. Pakai hijab bagus tapi akhlaknya hina. Ya, pakai baju koko, pakai janggut panjang, celananya sesuai isbal. Ya, apa yang terjadi? Akhlaknya jelek. Bukan kemuliaan yang muncul, tapi citra Islam itu sendiri yang kemudian menjadi hina. Halo, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada silakan lagi. Jadi poin yang kedua ini adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadikan kehidupan kita ya berjumpa dengan objek apapun, ayo bahagiakan. Ya, senenginlah kira-kira dulu ya. Kenapa Ustadz? Ini teori apa lama? Teori komunikasi. Ya, kalau kita mau berkomunikasi dengan orang, ya, dengan lawan bicara, agar maksud dan tujuan kita diterima, agar proposal kita sampai, tahap awal yang harus Anda lakukan adalah bahagiakan dulu lawan bicara Anda. Betul nggak? Betul apa enggak? Oh, bila pun sanjung dulu, Ji. Aduh, ente luar biasa, Ji. Kalau Pak Haji gitu kan, ente kaya banget, Ji. Baik banget, dermawan banget. Seneng nggak tuh? Ya, walaupun maksud dari hadis ini nggak ke arah sana, tapi ini kalau komunikasi, kenapa? Bahagiakan dulu hatinya. Setelah itu apa poinnya selanjutnya? Sampaikan proposalnya. Apa proposalnya? Nabi Muhammad setelah memberikan kebahagiaan kepada orang, basyiron, yang ketiga apa? Wa nadhiron, ingatkan, nasihati. Ya, kalau orang belum senang dinasihati kira-kira gimana? Kalau bahasa kitanya, enak aja kita ngomong begitu. Tapi kalau orang udah senang, udah bahagia, kita kasih masukan, kira-kira terima apa enggak? Terima apa enggak? Orang lagi marah, kita kasih nasihat, terima enggak? Enggak mungkin. Ya, bahagiakan dulu. Ya, subhanallah. Itulah kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Ya, Nabi Muhammad pagi hari dilempari kotoran, ngambek apa enggak? Enggak. Kenapa enggak ngambek? Karena Nabi tahu sebenarnya itu afalnya Allah sedang menguji beliau. Ya, yang melempari cuman simbol doang, jalan doang. Intinya apa? Ingin menguji beliau. Beliau paham, beliau sudah ma'rifat. Enggak mungkin ngambek sampai ngelemparin itu. Karena enggak mungkin kotoran sampai ke wajah dia, ke badan dia tanpa izin Sang Maha Kuasa. Paham betul. Enggak ada kejadian yang terjadi kecuali atas izin Allah. Halo. Ya. Sampai sini saya tangkap kira-kira. Nah, dilempari kotoran. Besoknya masih hari ketiga nggak ada yang ngelemparinnya. Ya, ditanya siapa ini? Ya, oh ternyata dia datang bawa makanan, jenguk orang yang ngelempari itu. Nabi marah? Enggak. Nabi memberikan kebahagiaan dengan membawa sesuatu. Saat dia mulai terbuka hatinya, senang dengan datangan Nabi, Nabi memberikan nasihat. Wa nadhiron. Akhirnya gimana? Masuk Islam. Halo? Mungkin bapak-bapak punya anak dalam kehidupan kita. Ya, bapak kalau memberikan pesan kepada anak, komunikasi yang jitu adalah bikin senang anak dulu.
Setelah senang, sampaikan message kita, pesan-pesan kita. Betul Pak? Nyambung nggak? Coba kalau anda nggak senang, lagi bete, lagi marah, gimana kira-kira? Yang ada adalah lempar itu HP, gitu kan ya. Kesel nggak ada, kita juga malah kesel nggak ada. Gimana Ustaz? Lah kita umat Nabi Muhammad. Ya memang kita nggak bisa ngerubah, betul. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah lelah dan letih memberikan peringatan kepada siapapun. Sampai kepada pamannya yang saat itu masih kafir, saat sakaratul maut, Nabi datang dan mendampinginya, masih berupaya memberikan peringatan. Ya. Berarti gimana Ustaz? Nah, bapak sekalian di sini sama. Iya, kalau mau mulia kayak Nabi, iya, istimewa kayak Nabi. Maka saya mengajak, jangan lelah, jangan letih untuk selalu memberikan nasihat. Tapi sebelum itu, bahagiakan dulu teman kita, sahabat kita, atau objek yang akan kita berikan naziran, peringatan itu. Saya mau tanya Bapak sekalian, kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang mau ketabrak sama kita, apa kita akan biarkan? Tentu kita akan memberikan peringatan, berteriak atau segera dengan cepat, tergantung kondisinya. Bagaimana kalau yang akan tertabrak itu adalah anak kita sendiri? Pasti akan lebih sungguh-sungguh, lebih giat lagi. Saudara, Nabi Muhammad SAW menganggap kita bukan siapa-siapa, tapi menganggap umat akhir zaman itu adalah saudaranya. Ana mushtaqun bi ikhwani, aku rindu dengan saudaraku. Sahabatnya bilang, "Annahnu ikhwanuki ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu?" "Bal antum ashabi, kamu adalah sahabat-sahabatku." "Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi." Saudaraku itu adalah mereka yang tak pernah memandang melihat wajahku, tapi ia beriman kepadaku, ikut sunnah Rasul. Pak, halo, tidakkah kita bersemangat ke arah sana? Ya, jadi mulai hari ini saya ada 5 ya, tapi saya baru bahas berapa? Baru bahas 3. Tolong diingetin bulan depan. Ya, kita akan bahas yang keempat dan kelimanya. Ya, kalau Bapak mau bahas sendiri nggak apa-apa. Lihat ayat selanjutnya tadi, Al-Ahzab ayat 45, ayat 46. Yang tadi saya bahas ayat ke-45-nya, 46-nya belum saya bahas. Ya. Halo. Jadi syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Ya. Menjadi contoh, menjadi bukti, menjadi saksi atas kebesaran kemuliaan Islam. Yang kedua, ya, ketika kita berjumpa dengan siapapun, selalu hal positif, kebahagiaan disampaikan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, semua dilakukan demi kebahagiaan. Setelah orang itu bahagia, masukkan pesan-pesan kemuliaan wa nadhiran yang ketiga. Sehingga apa? Akan timbul kebaikan di mana-mana. Itulah kunci kenapa Nabi Muhammad sukses di Mekah dan di Madinah. Ya, begitulah kunci kenapa sahabat Nabi begitu sukses, karena mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Pak? Cukup? Sudah waktunya Isya datang, telah tiba. Ya, kita sama-sama ya tutup kajian kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.